Di video kali ini saya lagi seneng banget dengan buku-bukunya karya Robert Greene. Misalnya 48 Laws of Power, ada bukunya Mastery, ada juga bukunya yang lagi saya baca ini 33 Strategy of War atau 33 Strategi Perang. Nah, cuman di sini saya tertariknya justru cara penulisan dari Robert Greene ini. Hampir semua bukunya itu ada suatu bab tertentu dibahas tentang event sejarah atau kejadian-kejadian sejarah dan kemudian dibahas interpretasinya sehingga kita dapat memetik hikmahnya gitu untuk diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini saya sebenarnya pengen ngebahas tentang sejarahnya itu, cara kita belajar sejarah gitu. Kita waktu sekolah tuh dulu ketika sekolah dasar, SMP, SMA gitu kan, kita diajarinnya itu kalau belajar sejarah itu tentunya ya kejadiannya apa gitu, tahunnya berapa, siapa yang terlibat gitu kan, dan apalagi cuman ngerjain-ngerjain LKS seperti itu. Nah, alangkah itu ya juga penting gitu sebagai pengetahuan, cuman penting banget kayaknya kalau kita juga bahas esensinya apa dan pengaplikasian ke kehidupan sehari-harinya itu seperti apa gitu. Nah, sebenarnya itu tantangan untuk pendidik ya gitu kan. Seperti itu. Nah, di bukunya 48 The Laws of Power yang ngebahas tentang gimana caranya mencapai kekuasaan gitu kan. Nah, salah satu babnya itu yang menurut saya tertarik itu gimana sih pentingnya menjaga reputasi atau menciptakan reputasi yang baik gitu. Nah, salah satu kejadian yang diceritakan dari buku tersebut adalah ketika masa tiga kerajaan, di sana ada seorang ahli strategi perang yang sangat hebat bernama Zhuge Liang. Nah, di sini Zhuge Liang lagi istilahnya mungkin istirahat gitu ya di kastilnya, di bentengnya gitu. Dia mengirimkan pasukan-pasukannya, ada yang untuk misi dan ada juga untuk camp pelatihan gitu kan, sehingga di sana pasukannya hanya sedikit sekali gitu. Nah, pada saat itu tiba-tiba dia diserang pasukan Simayi dan ya cukup banyak gitu kalau dibandingin dengan pasukannya Zhuge Liang pada saat itu. Pasukan Simayi jauh lebih banyak gitu. Karena tidak memiliki pasukan, nah Zhuge Liang itu melakukan hal yang sangat tidak terduga. Itu dia mengosongkan bentengnya justru. Pintunya dibuka semuanya, bentengnya dikosongin, pasukan yang tersisanya pun disembunyiin gitu, nggak ditampilin. Nah, kemudian Zhuge Liangnya malah naik ke atas menara dan memainkan alat musik tradisional Cina gitu. Melihat ini, rivalnya si Mai yang lagi menyerang itu malah jadi bingung gitu, malah jadi takut. Wah, jangan-jangan ini kok kosong gini, jangan-jangan ini jebakan gitu kan. Apalagi kan si Zhuge Liang ini sangat terkenal banget gitu dengan ahli strateginya gitu, strategi perangnya yang sangat brilian gitu kan. Nah, melihat ini si Mai justru malah ketakutan sendiri gitu, jadi takut-takut maju apa gimana nih, jangan-jangan maju malah ada jebakan dan malah ini akhirnya karena si Mai takut-takut sendiri ya si Mai ya jadinya gak jadi nyerang gitu dan mundur gitu karena melihat kondisinya seperti itu. Nah, interpretasinya seperti apa ya, Zhuge Liang memanfaatkan reputasinya yang sangat baik dalam berstrategi gitu kan, reputasinya yang sangat terkenal ya menjadi seorang ahli strategi yang brilian untuk mengecoh si Mai gitu. Padahal kan kejadiannya ya dia emang beneran gak ada pasukan gitu kan, gak ada pasukan, gak bisa nyerang juga. Kalau nyerang pasti ini ya akhirnya dia bersiasat lah memanfaatkan reputasinya dan memanfaatkan psikologi ketakutan dari musuhnya seperti ini. Nah, ini hanya salah satu kejadian sejarah gitu yang bisa kita ambil hikmahnya, yaitu menjaga reputasi atau menciptakan reputasi yang baik gitu. Nah, karena ketika kita punya reputasi yang baik, semuanya kita bisa lebih mudah gitu dan lebih kita bisa memanfaatkannya. Misalnya untuk kehidupan kita sehari-hari ini ada seorang fresh graduate misalnya, dia belum punya portofolio apapun, belum punya pengalaman kerja apapun, tapi dia pengen melamar suatu kerjaan gitu kan. Gimana caranya biar bisa dilirik oleh HR gitu kan? Ya tentunya dia harus menciptakan reputasinya gitu, bisa personal branding, bisa buat portofolio gitu kan, bisa posting sesuatu sehingga ternotis gitu, sehingga reputasinya naik dan lebih dikenal gitu kan. Mungkin ya kalau sekarang terkenalnya dengan istilah personal branding gitu kan. Nah, jadi teman-teman, itulah menurut saya pentingnya sejarah tuh ketika kita mencoba menginterpretasikannya, terus mengambil hikmahnya seperti apa dan kita coba mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari gitu. Jangan cuma tahu
tahun berapanya, apa yang terjadi gitu kan, seperti itu. Nah, jadi itu sebenarnya yang aku pengen bahas, itu pentingnya belajar sejarah secara benar gitu kan. Nah, untuk teman-teman sendiri yang udah pernah baca bukunya Robert Greene, mungkin silahkan komen buat diskusi gitu kan, gimana sih pandangannya tentang buku-buku tersebut gitu. Kalau dari pandangan saya seperti itu gitu, justru mengajarkan kita pentingnya belajar sejarah dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi itu video dari saya. Jika dirasa bermanfaat, silahkan subscribe dan like video saya, dan nyalakan juga loncengnya untuk video-video selanjutnya. Dan jika ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan komentar. Bye-bye.